Shalom, apa kabar saudara-saudaraku sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Semoga kita selalu dalam perlindungannya dan damai sejahtera serta berkat-Nya melimpah pada kita semua. Ini adalah program baru dari Misi SPD Indonesia yang berjudul Obor Kehidupan, di mana bercerita tentang pengalaman kehidupan keluarga-keluarga kita. Kita tahu hari demi hari, bulan demi bulan, masa demi masa yang telah dilalui, sepertinya kita merasakan betapa sulitnya kita untuk menjalani kehidupan ini. Banyak yang sudah kita lampaui, berbagai ujian kehidupan ini, tetapi toh selalu saja kita merasakan kekhawatiran yang sama, ketakutan tanpa sebab, sehingga kita mudah menyerah. Saudaraku, sekalipun kita saat ini sedang mengalami berbagai macam pencobaan, namun bukan berarti kita membiarkan kecemasan dan ketakutan hingga putus asa terus-menerus berkelanjutan. Mengapa? Karena kita tahu sebagai seorang yang beriman, kita masih punya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan segala perkara kita. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita karena Dia adalah Allah yang hidup. Firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar goyah." Nah, kita berpegang teguh pada firman Tuhan karena janjinya akan selalu ditepati. Dan Dia tidak akan mengingkari janjinya. Karena itu tetaplah berpegang teguh pada firman-Nya, karena kuasa-Nya akan selalu bekerja dan menyertai kita semua. Jika engkau kurang percaya, mintalah padanya untuk menambahkan imanmu. Itu sebabnya banyaklah kita untuk berdoa dan bacalah Alkitab, karena itu tuntunan jalanmu. Ambillah waktumu untuk Tuhan, dari situ Anda akan semakin dikuatkan, dan jangan lari dari masalahmu. Ingat, tangan Tuhan cukup kuat, cukup perkasa untuk menopangmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu karena Dia adalah Allah yang hidup. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali kepada Tuhan. Jangan menyerah apalagi meninggalkan Tuhan. Bersyukurlah kita yang sudah ditebus-Nya, karena dengan darah-Nya yang kudus yang mampu menghapus dosa-dosa kesalahan kita, dengan bilur-bilur-Nya kita disembuhkan dan dipulihkan kembali. Melalui channel kami ini, kembali saya mengajak saudara untuk melihat dan mendengar kisah-kisah kesaksian iman saudara-saudara kita melalui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh mereka. Baik itu peristiwa gembira, sukacita, kesedihan, bahkan kepahitan dalam hidup saudara kita, sehingga kita semakin dikuatkan imannya dan selalu bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena sekalipun kita berbeban berat, Tuhan pasti punya cara di balik semua peristiwa kita itu. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali kisah perjalanan seorang ibu yang mengadakan perjalanan pulang pindahan dari kota Malang ke kota Bekasi bersama suami dan saudaranya laki-laki. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau
diceritakan oleh seorang ibu dari asalnya Kota Malang, sebut saja Bu Ningrum, beserta suami dan kakak sulungnya Pak Kusuma. Mereka mengadakan perjalanan pulang dari Kota Malang ke Kota Bekasi. Peristiwa ini terjadi tepatnya di bulan Desember tahun 1998 yang lalu. Dalam perjalanan tersebut, Pak Kusuma pindah tugas ke Kota Bekasi, sehingga dia harus membawa beberapa barang miliknya dengan menjejel sedikit demi sedikit ke dalam mobil van-nya. Dia juga membawa beberapa barang milik anak perempuan yang masih berusia 6 tahun, seperti sepeda kecil, televisi, kasur, dan berbagai pernak-pernik rumah tangga dimasukkan ke dalam mobil semua, sehingga mobil tersebut syarat muatan. Begitu juga dengan Bu Ningrum dan kakaknya laki-laki beserta suaminya dalam menemani perjalanan pulang Pak Kusuma, yang kebetulan sekali Bu Ningrum memang ada urusan ke kota Jakarta. Sementara Pak Kusuma duduk di pegang kemudi, suami Bu Ningrum duduk di sampingnya, dan Bu Ningrum duduk di bangku belakang suaminya. Karena barang bawaan di belakang jok yang penuh tidak memudahkan Bu Ningrum untuk leluasa bergerak. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan keluarga mereka pun segera berangkat. Perjalanan dimulai kira-kira pukul 11 siang dari Kota Malang. Cuaca begitu cerah, matahari mulai terik. Dalam perjalanan mereka saling bercerita untuk memecahkan kesunyian, menghilangkan rasa kantuk. Sesekali suami Bu Ningrum menggantikan posisi Pak Kusuma untuk memegang kemudi. Malam semakin larut, mereka sudah memasuki provinsi Jawa Tengah. Mereka pun singgah untuk makan malam di kota Jepara sambil melepas kepenatan sebentar. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka segera melanjutkan perjalanan dengan santai. Sekali mereka berhenti untuk mampir mengisi bensin dan minum kopi sejenak. Ketika saat dini hari sekitar jam 3 pagi, Pak Kusuma mengajak menepi untuk beristirahat di dalam mobil karena dirasa perjalanan masih cukup jauh dan lama. Pagi harinya, kebetulan jam 7 pagi, mereka melanjutkan perjalanan menuju memasuki kota Cirebon dan sekalian mencari warung untuk sarapan pagi di kota tersebut. Setelah menikmati sarapan pagi dan basuh diri di rest area, kembali mereka melanjutkan perjalanan. Pagi hari mobil mereka pun jalannya pelan. Kita tahu daerah sana memang begitu padat dan merayap kalau pagi. Pak Kusuma kembali memegang kemudi dan suami Bu Ningrum duduk di sebelah Pak Kusuma. Sinar matahari mulai naik, pandangan mulai silau. Namun karena jarak jalanan macet, maklum aktivitas pagi begitu padat, belum lagi ada pedagang asongan, tukang becak, dan lain-lain, sehingga membuat macet pasar tradisional yang mereka lewati, kebetulan di daerah Jati Barang. Saat itu Bu Ningrum sempat melirik Arlecina kira-kira menunjukkan hampir pukul 11 siang. Panas udara di jalanan seakan ikut masuk ke dalam mobil mereka. Posisi mobil tepat di depan Pak Kusuma ada sebuah truk tronton yang begitu besar, berjalan lambat, sedangkan di belakang mobil mereka juga ada truk molen semen. Jalanan saat itu begitu padat. Namun tiba-tiba saat mereka asik ngobrol di dalam mobil, tiba-tiba saja truk tronton di depan mendadak berhenti. Mereka karena menghindari ada sebuah becak, diceritakan begitu, yang menyelonong menyeberang ke jalan tanpa memberi aba-aba lebih dahulu. Truk tronton itu tidak sempat mengurangi kecepatan, sedangkan jarak antara mobil Pak Kusuma dengan mobil truk tronton itu hanya 5 meter. Karena kaget, Pak Kusuma spontan mengerem secepat itu juga. Bu Ningrum sempat berteriak, "Tuhan Yesus, ampuni kami!" Akhirnya mobil mereka pun bisa berhenti dengan jarak tinggal 2 meter dari belakang mobil truk tronton itu. Mereka pun sedikit lega. Namun belum sampai mereka menghela nafas lagi, tiba-tiba dari arah belakang mobil truk molen semen yang di belakang
mendorong mobil mereka seolah tidak dapat dihentikan. Mereka pun satu mobil dibuat kaget sekali, seolah mereka akan dihadapkan pada sebuah pemandangan yang mengerikan yang akan terjadi, yaitu kematian pelan-pelan. Karena mobil Pak Kusuma sudah dengan pasrah tidak bisa dihentikan lagi, meskipun sudah di handbrake dengan sekuat tenaga. Tetapi tenaga pendorong dari mobil molen cukup kuat, sehingga semua mobil di dalam Pak Kusuma itu hanya bisa pasrah dan berdoa, Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Itu yang mereka keluarkan kata-kata pada saat detik-detik itu. Karena mobil Pak Kusuma sejenis zebra sehingga tidak ada moncong, jadi tidak ada penahan untuk dalam artian himpitan dari belakang mobil truk tronton ke mobil moncong depan dari mobil van tadi. Sehingga dengan sendirinya mereka pun akan terjepit nantinya di antara dua mobil besar tadi. Bu Ningrum hanya bisa berteriak, Tuhan Yesus, ampuni kami, terus menerus. Dan akhirnya mobil zebra tersebut bisa berhenti dengan jarak yang mepet sekali, yaitu 1 jengkal saja dengan mobil bodi truk mobil tronton tadi. Mereka pun lega, setidaknya mereka tidak mati sia-sia dalam keadaan tergencet. Bu Ningrum bisa langsung membuka pintu tengah dan lari keluar tanpa membawa barang apapun. Begitu pula suami Bu Ningrum bisa keluar dan meloncat melalui pintu belakang. Karena posisi mobil depan sudah melesak ke dalam sehingga tak bisa dibuka, sedangkan dashboard depan sudah turun, bentuknya sudah nggak karuan, maka posisi Pak Kusuma dalam hal ini tidak bisa keluar. Pak Kusuma duduk termangu di kemudi dengan tatapan kosong karena shock. Kakinya tidak bisa diangkat bahkan digerakkan. Antrian panjang, kemacetan sudah mencapai beberapa meter. Ramai penduduk setempat berusaha membantu keluarkan Pak Kusuma dari kemudi untuk menghindarkan bahaya kebakaran yang lebih lanjut. Namun tidak juga berhasil. Jadi satu-satunya cara agar Pak Kusuma bisa keluar dalam posisi seperti itu, jadi mobil depan harus maju ke depan, mobil belakang harus mundur ke belakang. Bu Ningrum terus-menerus memanjatkan doa agar Pak Kusuma bisa terselamatkan dari bahaya kebakaran. Karena aroma bensin sudah mulai tercium. Mereka dengan susah payah mengatur lalu lintas agar posisi truk molen bisa sedikit bergeser, memberi ruang mobil Pak Kusuma untuk bisa didongkrak pintu kemudinya untuk demi menyelamatkan si driver tadi. Demikian proses penyelamatan cukup memakan waktu dan akhirnya mobil Pak Kusuma bisa didorong bergeser sehingga mobil kemudi tersebut bisa terbuka dan dengan paksa Pak Kusuma keluar dari mobilnya. Proses mengeluarkan Pak Kusuma dari mobil tersebut cukup memakan waktu yang lama. Dan puji Tuhan, ajaibnya mereka keluar tidak ada yang mengalami cedera, bahkan lecet pun tidak. Itu loh luar biasanya Tuhan. Mereka pun bisa bernafas lega keluar dari mobil yang sudah hampir tidak bisa berbentuk lagi, bagian depan maupun bagian belakangnya. Penduduk sekitar juga berusaha mendorong mobil yang ringsek tadi masuk ke halaman sebuah rumah penduduk yang cukup luas. Lalu beberapa warga memberi pertolongan pertama pada keluarga Bu Ningrum serta memberi bantuan tumpangan untuk memberikan bantuan oper barang-barang dimasukkan ke mobil lain. Sekali lagi puji Tuhan, ada seorang bapak yang baik hati menawarkan mobil kijangnya untuk mengantar mereka melanjutkan perjalanan ke kota Bekasi. Barang bawaan mereka pun tak satu pun yang hilang. Padahal daerah rawan tersebut seringkali terjadi penjarahan saat terjadi kecelakaan. Bu Ningrum dan suaminya melanjutkan membawa barang-barang tadi pindahan menuju ke kota Bekasi, sedangkan Pak Kusuma masih tinggal di tempat untuk mengurusi lalin dengan polisi setempat. Dalam perjalanan pulang, Bu Ningrum sempat mendengar cerita dari Bapak supir tadi, ya, bahwa subuh pada dini hari yang sama juga di tempat yang sama juga terjadi kecelakaan
yaitu dengan mobil kijang dengan sebuah truk, dan korbannya 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Mereka pun meninggal semua. Sekali lagi, Bu Ningrum kembali memanjatkan doa atas perlindungan yang diberikan Tuhan Yesus, sehingga mereka masih bisa diberi kesempatan untuk memperpanjang usia dan bertobat serta memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kisah tadi sudah memberikan pengalaman bagi kita, pengalaman Bu Ningrum dapat memberi pelajaran juga untuk kita, yaitu di saat-saat situasi yang mendesak antara hidup dan mati, Bu Ningrum tidak lagi memikirkan keselamatannya sendiri. Dia hanya meminta belas kasih Tuhan, untuk meminta pengampunan dan pengampunan pada Tuhan. Entah selamat atau tidak dalam peristiwa kecelakaan tersebut, yang ada dalam pikiran Bu Ningrum hanya satu: memohon pengampunan atas dosanya saja. Ia tidak lagi memikirkan duniawi, tetapi lebih memikirkan bagaimana Tuhan sudi mengampuni dosa-dosanya. Saudara terkasih, kita tahu bahwa mujizat Tuhan selalu diberikan bagi mereka yang percaya dan mau berserah mengandalkan Tuhan saja. Mujizat itu sampai sekarang masih ada. Demikian saudara-saudara terkasih, kesaksian dari episode ini. Semoga kesaksian-kesaksian yang akan kami berikan dalam video berikutnya akan membawa manfaat bagi kita semua untuk semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Shalom. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.